Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Lestari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2, nomor peserta PPG 201699428520, NIM PPG 2205027584. Saya mengajar di SMK Ma'arif NU Satuwangun. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 10 farmasi dengan materi energi mekanik. Mohon masukan dan sarannya agar pembelajaran yang saya lakukan bisa menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beralih untuk seluruhnya. Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Tegak, gerak. Maju, jalan. Gerak, berdoa, mulai. Kepada ibu guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ratna absen dulu. Melinda, Vera, Wahyu Mei, Wildan. Hadir. Sebelum dimulai, kita bacakan dulu untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelumnya tadi ada satu anak yang sakit ya. Kita doakan semoga dia lekas sembuh jadi bisa pelajaran pada hari ini kalian dapat membedakan antara energi kinetik dari dua benda dengan benar, kemudian dapat mengaitkan antara besarnya energi potensial dan energi kinetik pada ketinggian tertentu dengan benar. Kemudian nanti karena hari ini kita melakukan praktikumnya pakai virtual lab, jadi ketika kalian sudah melakukan kegiatan praktikum virtual lab menggunakan pad, diharapkan kalian dapat mengumpulkan data dan informasi mengenai energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik dengan tepat. Kemudian melalui kegiatan praktikum virtual lab ini, kalian dapat menganalisis hubungan antara energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik dengan benar. Kemudian melalui kegiatan praktikum virtual menggunakan pad, kalian dapat menghubungkan antara konsep dari energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik dengan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Profil pelajar Pancasila yang diharapkan nanti muncul ketika selesai pembelajaran ini adalah yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau ini Bu Ratna yakin kalian sudah beriman dan bertakwa. Tadi pagi sudah ikut kegiatan pagi. Kegiatan pagi hari ini apa? Amaliyahnya adalah Asmaul Husna. Sebelum pelajaran kalian juga berdoa, itu sudah menunjukkan kalian sudah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu nanti diharapkan bernalar kritis, kemudian kreatif dan bergotong royong. Sebelum dimulai lagi kita masuk ke materinya, Bu Ratna mau ngingetin dulu pelajaran yang sebelumnya, materi yang sebelumnya sudah diajarkan. Materi sebelumnya tentang Apa usaha? Gaya yang diberikan kepada benda agar benda tersebut bergerak. Gaya yang diberikan kepada benda sehingga bendanya bergerak. Oke, kalau Bu Ratna dorong tembok, Bu Ratna kasih gaya, temboknya bergerak nggak? Enggak. Ini usaha bukan? Bukan. Kalau dorong
seperti tadi tujuan pembelajaran sudah Bu Rana sampaikan. Sebelum kita ke energi mekanik untuk menguji apakah kalian sudah memahami tentang energi mekanik ini atau belum, apa kalian tadi masih sudah belajar atau belum, silakan kerjakan soal pretestnya. Ya, pretestnya Bu Rana sudah kirim lewat link. Bu Rana kirim pretestnya lewat link, silakan dipersiapkan, dikerjakan. Sudah ada ya, Bu Rana kirimkan lewat grup kelas linknya. Sudah. Sudah ya? Dan semua pretestnya? Oke, Bu Rana cek dulu jawabannya. Ternyata jawabannya masih beraneka ragam. Oke, biar kita lebih paham lagi tentang energi mekanik ini, coba perhatikan ke depan semuanya. Di sini ada gambar apa ini? Roller coaster. Pernah? Kalau lihat pernah ya? Apa ada yang belum pernah melihat roller coaster? Sudah pernah lihat semuanya? Kalau naik? Belum. Kalau naik belum? Apa sudah ada yang pernah naik roller coaster? Ada yang sudah, gimana rasanya naik roller coaster gimana? Tegang. Tegang. Oke. Kalau gitu pertanyaannya selanjutnya, gimana sih kecepatan roller coaster ini saat naik sama saat turunnya? Roller coaster pasti kayak gini. Ya? Nggak hanya lurus tapi gimana kecepatannya saat naik sama saat turunnya? Angkat tangan, Mirjan. Oh, Mirjan, silakan. Ketika roller coaster saat menurun itu lebih cepat, ketika saat menaik itu lebih lambat. Oke, kalau dari Mas Yuda pernah naik roller coaster? Pernah? Berasa kayak gitu, kalau naik lambat, tapi kalau turun cepat? Iya, biasa. Coba untuk membuktikannya, kita pelajari kalau dari Wildan tadi katanya kalau naik itu lambat. Wildan tadi katanya kalau naik itu lambat, tapi kalau turun ternyata lebih cepat. Untuk membuktikannya, kita akan mempelajari energi mekanik ini. Sebenarnya apa sih manfaat mempelajari materi hari ini? Di depan ada gambar apa itu yang bergerak? Palu. Pernah pernah malu ya? Apa sih aku pakai palu? Pernah? Nah, di sini ternyata ketika kita memaku pakai palu itu ternyata ada energi yang bergerak. Ketika dia berhenti, ketika kita ngangkat tidak menggerakkannya, ternyata ada energi potensial yang bergerak. Tetapi ketika kita menggerakkannya sampai pakunya nancep, ternyata itu ada energi kinetik. Karena ada kecepatan dari tangan kita untuk bergerak. Nah, gabungan dari antara energi potensial sama energi kinetik itu yang disebut dengan energi mekanik. Ini manfaat mempelajari hari ini. Jadi mempelajari ilmu fisika ini, kalau kamu berpikir kayak angel-angel mempelajari ilmu fisika, tidak, karena ilmu fisika ini adalah ilmu yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya ini.
Ya. Kemudian perhatikan video di depan. Anda masih menyaksikan Kompas Sport Pagi Sporlovers. Atlet asal Jawa Timur Tengku Tegar Abadi berhasil memecahkan rekor Pekan Olahraga Nasional saat meraih medali emas di nomor loncat gala putra PON 20 Papua. Tegar berhasil mencatatkan loncatan setinggi 5,15 meter saat berlomba di arena atletik Mimika Sport Complex Klaster Mimika. Loncatan tersebut memecahkan rekor PON milik Nunung Jayadi yang bertahan selama 21 tahun dengan tinggi 5,10 meter yang dicetak pada PON 15 Jawa Timur tahun 2000. Sementara medali perak diraih atlet DKI Jakarta Frederick Saputra dan perunggu menjadi milik atlet Jawa Timur lainnya Dedi Ira. Sementara itu, atlet Jawa Tengah Atina Nur Kamil Intan sukses meraih medali emas nomor lempar lembing putri cabang olahraga atletik Pekan Olahraga Nasional 20 Papua. Atina berhasil melakukan lemparan sejauh 51,26 meter yang sekaligus memecahkan rekor nasional atas namanya sendiri sejauh 50,46 meter yang dicetak dalam kejuaraan nasional 2019 lalu. Selain memecahkan rekor nasional, Atina juga memecahkan rekor PON milik atlet Bali Niketut Mudiani dengan lemparan sejauh 47,70 meter yang ditorehkan pada PON 15 Jawa Timur tahun 2000 lalu. Sementara atlet Jawa Barat Vira Firliana Yudi menyabet medali perak, sedangkan medali perunggu disabet atlet DKI Jakarta Siti Nazira Nafis. Tadi video tentang apa ini? Atlet apa? Lompat galas sama lompat tinggi. Lompat galas sama lompat tinggi. Coba ibu ingin kalian ceritakan tentang isi video tadi, bagaimana pelajarannya, energi apa saja yang ada. Silakan angkat tangan untuk yang mau. Oke, Mbak Uyun, silakan ceritakan. Atlet itu ketika meloncat saat di ketinggian itu melambat, ketika jatuh itu kecepatannya lebih cepat. Oke, menurutnya Mbak Uyun, berarti atlet ini ketika dia naik melambat, lompat tinggi ini berarti ya, ketika lompat tinggi, ketika naik dan melambat, ketika jatuh Lebih cepat. lebih cepat. Yang kedua, memiliki energi apa? Apakah atlet tersebut memiliki energi ketika lompat melewati galan tadi? Ya, ada energi kinetik dan energi Oh, potensial. ada kategorinya, ada energi kinetik sama ada energi potensial. Jadi tadi menurutnya Mbak Uyun itu ketika atlet tersebut mencapai titik tertinggi dia melambat, tapi ketika jatuh dia justru semakin cepat. Kemudian energi yang ada itu ada energi kinetik sama energi potensial. Biar kalian lebih paham lagi, Burana bagikan LKPD-nya. Burana bagikan LKPD, nanti setiap kelompok dapat 1 lembar LKPD untuk didiskusikan. Burana bagikan terlebih dahulu. Silakan dibuka dulu LKPD-nya, dipelajari petunjuknya. Nah, setelah itu kalian buka di kegiatan yang pertama. Di kegiatan yang pertama kalian diminta untuk mengidentifikasi masalahnya. Ya. Di identifikasi masalah itu ada gambar apa itu? Pohon apel. Pohon apel. Ya. Ada pohon apel, ada buah apel jatuh. Oke, silakan diidentifikasi masalahnya sampai dengan ke kalian buat hipotesisnya dulu. Sampai di sini dulu. Identifikasi masalah, buat hipotesis. Jelas? Ada pertanyaan? Tidak? Silakan Burana kasih waktu 10 menit untuk mengidentifikasi masalah sampai dengan hipotesisnya. Nanti Burana akan minta satu kelompok untuk maju dan mungkin ada kelompok lain yang bisa untuk menanggapi. 10 menit untuk mengidentifikasi masalah, silakan 10
menit dari sekarang. Waktunya sudah habis untuk mengidentifikasi masalahnya dari LKPD-nya. Silakan, berarti Bu Ratna minta satu kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan angkat tangan. Oke, dari kelompok satu ya? Ya. Oke, silakan. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan yang beranggota Helita, Rina, Intan, Uyun, sama Lelang. Pertanyaan pertama, pernahkah kamu melihat pohon yang berbuah pada ketinggian H? Buah memiliki energi potensial. Saat buah bergerak jatuh, energi potensialnya semakin lama semakin kecil. Mengapa demikian? Karena ketinggiannya semakin kecil. Berdasarkan masalah di atas, saat buah bergerak jatuh, ternyata energi kinetik benda semakin bertambah. Mengapa demikian? Karena adanya gaya gravitasi sehingga benda bergerak cepat jatuh ke bawah. Mengapa buah jatuh semakin ke bawah semakin cepat? Karena adanya energi kinetik dan energi potensial yang menyebabkan buah jatuh lebih cepat. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih dari kelompok 1 bawah itu semakin cepat. Ya. Oke, untuk membuktikannya lagi, silakan di LKPD-nya. Ya, kalian lakukan percobaan dengan pet. Dengan pet, sudah pernah nyoba pakai pet? Sudah belum? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum? Oke, silakan. Dibuka untuk ininya, untuk lab virtual petnya. Di sini sudah ada keterangannya untuk langkah kerjanya, diperhatikan, dibaca. Kemudian jangan lupa ketika praktikum tabel datanya diisi. Jadi ini biar tidak kelewatan. Ya. Jadi praktikum isi tabel data, kemudian sampai ke jawab pertanyaannya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk langkah kerja KPP. Untuk link petnya sudah kurang kirimkan ke grup kelas. Silakan dibuka. Untuk praktikum ini sampai dengan kamu jawab pertanyaan selesai, kurang kasih waktu 20 menit. Ya, pokoknya gerak cepat, praktekkan. 20 menit selesai, nanti kita diskusikan. Oke, silakan 20 menit dimulai dari sekarang.
otaknya digunakan untuk berpikir, kita refresh dulu otaknya. Leo, I'm sorry. You have a growth defect. Your body stopped growing. Don't give up on your dream. Because when you have a dream to chase, nothing can stop you. It's the end of the dream for Leo Messi with him. And we go on the bar, so many big losses in a row. Messi is definitely cursed. Can't be the greatest if you don't know his name scoring about it. Messi stopped his quest with a missing trophy. We have a goal to chase. Nothing can stop. Siapa tadi? Messi. Pemain sepak bola. Tahu negaranya? Spanyol. Mana? Messi dari mana? Dari Argentina. Nah ini Messi ini yang di tahun kemarin ya, dia membawa negaranya untuk menjuarai Piala Dunia. Tapi apakah perjalanan Messi untuk membawa negaranya menjadi juara Piala Dunia berjalan dengan sangat lancar, lurus dan baik-baik saja? Tidak. Dari kecil dia divonis ternyata apa tadi? Mengalami hormon pertumbuhannya. Jadi hormon pertumbuhannya itu dia tidak baik, dia tidak bisa tumbuh seperti teman-teman yang lain. Tapi apakah Messi menyerah? Tidak. Justru malah itu sebagai penyemangat. Dia terus berusaha sampai akhirnya apakah setiap dia menendang bola akan langsung gol? Tidak. Tadi juga ditunjukkan ketika Messi mau menendang bola ada yang niup angin ya. Ibaratnya seperti itu nyampe bolanya tidak jadi masuk, kemudian banyak yang menghujat, tetapi Messi nyerah enggak? Tidak.
Nah, tapi tetap belum sampai di detik ini Messi adalah salah satu pemain sepak bola terbaik. Bayarannya itu sangat mahal. Ya, hitungannya itu bisa per jam itu nyampe ratusan juta. Ya, penghasilannya itu satu kali itu udah miliaran. Ini Messi karena dia tidak pantang menyerah. Nah, jadi ini yang ibu ini tunjukkan ke kalian, ya. Asal kamu punya niat, asal kamu mau berusaha, tidak gampang nyerah, apa yang kamu cita-citakan insya Allah juga bisa tercapai. Sekarang lanjut ke silakan untuk mempresentasikan hasil praktikum dan diskusi kelompokmu tadi. Sudah pakai aplikasi Pad-nya. Silakan untuk kelompok siapa yang mau maju angkat tangan. Oke, silakan. Dari kelompok 3. Dari kelompok 3. Silakan balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi yang beranggotakan Adelia Briandi, Aditya Cahya Ramadhani, Mohimi Wulandari, dan Narasina Isi. Berdasarkan data hasil praktikum, yang pertama, jelaskan hubungan massa pemain skateboard dengan energi potensial. Jika massa semakin besar, maka energi potensial semakin besar. Yang kedua, jelaskan hubungan massa pemain skateboard dengan energi kinetik. Jika massa semakin besar, maka energi kinetik semakin besar. Yang ketiga, jelaskan hubungan posisi awal pemain skateboard dengan energi potensial yang dihasilkan. Posisi awal di tempat tinggi sehingga energi potensial juga paling tinggi. Yang keempat, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya energi potensial pemain skateboard, yaitu M, massa, D, gravitasi atau kecepatan gravitasi, H, ketinggian. Jadi faktor yang mempengaruhi besarnya energi potensial adalah besarnya massa benda, besarnya kecepatan gravitasi, dan ketinggian benda. Yang kelima, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya energi potensial pemain skateboard? Faktor yang mempengaruhi besarnya energi kinetik adalah massa dan kecepatan yang dimiliki benda karena geraknya. Yang keenam, di posisi manakah pemain skateboard memiliki A, energi potensial terbesar, B, energi potensial terkecil, C, energi kinetik terbesar, dan D, energi kinetik terkecil. A, pada posisi naik, energi potensial pemain skateboard semakin besar. B, pada posisi turun, energi potensial pemain skateboard semakin kecil. C, pada posisi turun, energi kinetik pemain skateboard semakin besar. Dan D, pada posisi naik, energi kinetik pemain skateboard semakin kecil. Nomor 7, buatlah kesimpulan dari percobaan virtual dan diskusi yang sudah kalian lakukan. Jadi, dari hasil diskusi percobaan virtual kami, kesimpulannya adalah pemain skateboard memiliki hubungan energi potensial dan energi kinetik. Faktor yang mempengaruhi besarnya energi kinetik adalah massa dan kecepatan, dan faktor yang mempengaruhi energi potensial adalah besarnya massa, besarnya kecepatan, gravitasi, dan ketinggian benda. Dari sini apakah ada yang menanyakan? Silakan. Silakan. Dari kelompok 2. Kelompok 2 bertanya, silakan. Perkenalkan nama saya Gabriel. Pertanyaannya, apakah hubungan posisi awal pemain skateboard berpengaruh dengan energi kinetik? Oke, dari kelompok 2 yang diwakili oleh Dita bertanya, apakah posisi awal benda itu berpengaruh terhadap posisi awal bendanya itu pengaruh terhadap energi kinetiknya? Untuk posisi awal, energi kinetik tidak dipengaruhi karena energi kinetik hanya dipengaruhi oleh massa dan kecepatan. Pengaruh nggak berarti? Enggak. Sangat. Yang mempengaruhi apa? Energi kinetik. Mempengaruhi massa dan Massa kecepatan. sama kecepatannya. Berarti yang pengaruh dari posisi awal apa? Posisi awal ketinggian. Ketinggiannya yang pengaruh apa? Energi kinetiknya enggak ya? Kalau energi potensialnya pengaruh nggak? Oke. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Sama ini tadi yang pengaruh energi potensial sama energi kinetik. Oke, beri tepuk tangan dulu. Sekarang perhatikan ke depan. Tadi yang pengaruh dari energi kinetik apa saja? Tadi pengaruh energi kinetiknya apa saja? Massa, kecepatan, massa sama kecepatan. Kalau energi potensial, ketinggian sama massanya pengaruh nggak?
ketinggian energi potensial. Oke, kita cek, perhatikan semua. Tadi seperti ini nih aplikasi PET-nya ya. Oke. Ini Bu Ratna untuk beratnya 60 kilo. Perhatikan, ini ada pemain skateboardnya dengan massa 6 kilo. Nah, kita cek dulu di titik ini. Oke, masanya 6 kilo. Ketika di titik ini, ketinggiannya berapa ini? Kelihatan 5,19. Kemudian kecepatannya adalah 4,19. Energi kinetiknya berapa? 527. Energi potensialnya 3049. Energi totalnya berapa nih? 3608. Perhatikan energi totalnya ya, di sini 3608. Coba kalau ketinggiannya Bu Ratna pindah ke bawah, dia tingginya 1,63. Kinetiknya semakin besar apa semakin kecil? Semakin besar apa tadi di sini berapa nih? Di sini cuma 500, tapi kalau di sini 2600. Berarti kalau semakin ke bawah energi kinetiknya semakin besar apa semakin kecil? Besar. Kalau energi potensialnya tadi di atas berapa nih? 3000. Tapi kalau di bawah 900. Energi potensialnya gimana? Makin kecil. Energi totalnya di atas berapa? Ketika di sini energi totalnya berapa nih? 3608. Tetapi ketika dia di bawah sama 3608. Nah, di sini energi mekaniknya, energi kinetik tadi dipengaruhi oleh massa sama kecepatan. Kalau energi potensialnya dipengaruhi sama massa, gravitasi sama ketinggian. Makanya ketika energi potensial di atas sama di bawah lebih besar yang di atas. Tapi kalau energi kinetiknya di atas sama di bawah lebih besar yang di bawah. Sedangkan untuk energi totalnya itu dari energi potensial ditambah energi kinetik. Energi totalnya atau energi mekaniknya di titik atas sama bawah sama. Kalau Bu Ratna pindah lagi di sebelah kirinya, di sini masih sama? Di sebelah sini masih sama. Berarti energi mekaniknya di titik manapun itu sama. Ini disebut dengan energi. Berarti energi mekanik 1 sama energi mekanik 2 itu sama. Di titik atas, bawah, atas itu selalu sama. Ini disebut dengan hukum kekekalan energi mekanik, sehingga persamaannya tadi rumusnya energi mekanik adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Kalau energi mekanik 1 berarti energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1 sama dengan energi potensial 2 ditambah energi kinetik. Ini yang disebut hukum kekekalan energi mekanik. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas? Oke, untuk menguji pemahaman kalian, ya Bu Ratna kasih soal post-testnya. Oke, Bu Ratna kasih soal post-testnya. Silakan dikerjakan soal post-testnya. Bu Ratna kasih waktu sekitar 10 menit.
10 menit dari sekarang. Mulai dikerjakan soal post testnya. Oke, waktunya udah habis. Silakan, sudah semua berarti ya untuk soal post testnya? Sudah. Nanti kurang ngecek hasilnya apakah lebih baik atau justru lebih turun dari sebelum kamu menerima pembelajaran ini. Oke, waktunya udah habis untuk berada di sini. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang energi alternatif. Nah, Bu Rana kasih tugasnya untuk pertemuan selanjutnya adalah kalian silakan per kelompok ini kalian rancang, kalian ingin membuat energi alternatif seperti apa? Kalian bisa nyari inspirasi dimanapun. Ya, jelas ada pertanyaan? Jelas. Nanti Bu Rana akan kirimkan link untuk refleksi diri. Dengan refleksi diri itu tidak ada pengaruh apapun untuk nilai, tidak ada pengaruh apapun untuk nilai atau hasil belajarmu, tetapi ini untuk berpengaruh untuk proses kedepannya, pembelajaran kedepannya kan seperti apa, ya. Jadi refleksi diri ini nanti kamu merefleksikan tentang kegiatan hari ini, apakah tadi kita praktik impact ini menyenangkan atau justru malah membuat kamu kesulitan, gitu ya. Oke, kurangan dari pertemuan hari ini. Sampai ketemu lagi di minggu depan, di pelajaran IPA minggu depan. Jangan lupa tugasnya tadi untuk energi alternatifnya. Kurang akhiri, wassalamualaikum.